website judi buat apa? Kenapa nggak yang bayar mereka yang ditangkap gitu kan? Kan aneh juga kalau misalnya akalnya. Ya. Mau izin Ustaz? Ya. Mungkin bisa juga untuk tadi yang owner-ownernya ini. Ini rata-rata memang mereka orang dari Thailand sendiri atau Vietnam luas atau memang banyak juga dari Indonesia? Banyak. 2015 saya di sana, tanya ke orang imigrasi sudah ada sekitar 4.000-an orang Indonesia di sana. Enggak, kebanyakan ada yang pada kerja di sana. Yang datang ke sana buat buka tempat makan juga ada. Karena di situ sudah banyak orang Indo dan kan nggak semuanya cocok sama masakan Thailand atau Kamboja dan sekitarnya. Jadi ada yang datang ke sana nggak main judi, nggak buka website judi, ke sana buat jualan makanan juga ada. Karena sudah sampai ibarat jadi perkampungan sendiri di situ. Itu. Tapi memang awalnya karena memang buka usaha itu. Awalnya di sana. Dan itu emang daerah tanpa hukum sih. Sudah keluar Thailand tapi belum masuk Kamboja. Jadi paling cuma sebesar satu kelurahan di antara perbatasan dua negara tersebut. Ya. Dan di sekeliling-sekelilingnya juga biasanya di perbatasan negara. Karena di situ lebih tidak ada hukum emang. Jadi ya begitulah ya ironisnya. Dan gimana nyebutnya? Mudah sebetulnya untuk ditutup. Dalam artian gini, saya pernah ditanya, kenapa tidak menggunakan ilmu yang kamu punya katanya untuk menutup itu semua? Ibarat gini masalahnya. Kalau misalkan kerannya punya saya, ada di rumah saya, gampang saya tutupnya. Tapi ini ibaratnya, kan untuk supaya internet itu masuk ke Indonesia, ibarat ginilah, ibarat pump yang menyalurkan air ke setiap rumah. Kalau pengen itu semua tidak ada masuk, pumpnya aja dong yang ditutup. Masa saya harus datang ke rumah-rumah, tutup. Udah gitu, udah ditutup ya. Udah saya pindah ke rumah orang, itu juga tutup. Mau berapa rumah? Sedangkan orang bisa daftar lagi buka baru dong. Saya pengen buka saluran pump yang baru, misalkan gitu. Sedangkan saya nggak bisa menguasai pumpnya, ya gimana caranya? Ya, Insya Allah, ya begitulah ya. Tapi ya, Allahu alam lah, mungkin kuenya terlalu besar kalau misalkan ditutup. Ya, Masya Allah. Jadi ya intinya mah amat sangat menghancurkan dan sebetulnya tidak berat untuk berhentinya. Udah berhenti aja, nggak ada yang ngalangin kita. Sama kayak tadi, kita mau tobat nih, abis bikin dosa mau tobat, setan nggak suka. Emang digebukin sama setannya kalau kita tobat? Enggak. Anggaplah gini ya, ibu, anggaplah akhirnya cobain main, mau masuk 200.000, terus menang 20 juta. Kok kalau 20 jutanya saya nggak main lagi, tutup akun, nggak pernah main lagi seumur hidup, bakal dikejar-kejar ke sama bantannya? Demi Allah nggak akan dikejar. Nggak akan, beneran. Tapi kan berarti kenapa akhirnya sampai ada yang nyampe hancur hidupnya? Dia kan yang main lagi. Hancurin diri sendiri selapanya, kan ya. Musuhnya tuh keserakahan diri sendiri. Makanya kalaupun akhirnya yang disampaikan seperti ini, ya karena istilahnya kami yang jadi bandarnya aja berhenti ketika ya istilahnya Allah kasih hidayah lah gitu ya. Makanya kalaupun akhirnya cara ngajak orang berhentinya, ya udah bicaranya lewat ini aja. Lewat dakwah, ya karena alhamdulillah semenjak kenal Islam juga terasa ya jauh lebih tenang dan yang lain-lain. Daripada misalkan saya teriak-teriak, haram, kamu bodoh, kamu bakal ditipu, kamu bakal ini dan segala macam. Nah juga. Karena satu-satunya yang bisa meredam keserakahan dan sifat ininya manusia, satu-satunya yang sepanjang sejarah pernah berhasil, agama. Wabil khusus Islam. Yang bisa membuat manusia akhirnya menangani sifat-sifat buruknya gitu ya. Sisanya mau psikologi barat, kayak mau ilmu modern, mau ilmu apa, enggak. Bahkan Ibnu Khaldun pernah menjelaskan salah satu alasan kenapa terlalu banyak permasalahan di muka bumi ini, bahkan beliau menyebutkan karena kesalahan ilmu barat mendefinisikan apa itu manusia. Karena kan kadang bagi mereka manusia itu cuma sekedar perkara hewan yang berakal, hewan gitu mah disebutnya. Sampai akhirnya disebutnya bahwa manusia asalnya dari monyet, teori Darwin, dan ada yang percaya lagi ya udah, akhirnya ketika itu salah didefinisikan, maka akhirnya ilmu-ilmu yang untuk manusianya pun salah ngerembet kemana-mana.
Yuk, jujur-jujuran lah. Indonesia udah merdeka berapa tahun? Mau 78 tahun ini. Udah berapa kali ganti kurikulum? Hanya. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Al-Quran, Sunnah, udah itu doang. Pegang teguh lah, gigit dengan gigit. Gigit tali tersebut dengan gigi gerahamu, kamu selamat. Karena balikinnya kembali ke Allah, ke Al-Quran, ke As-Sunnah. Karena kalau kita sudah kembali kepada ya Allah, ya udah, nggak cuma masalah perjudian yang selesai, ya, semua selesai urusan. Seperti itu. Ya. Iya, gimana? Caranya pesan tiket pulang. Iya, singkat cerita ya. Ini sebetulnya termasuk yang paling banyak diceritakan di podcast, tapi sengaja kadang tidak diceritakan ulang, bisi bosen takutnya. Awalnya diawali dengan perasaan bahwa dunia tuh gitu-gitu aja, bisa bosen. Mungkin kita akan pernah merasakan waktu baru lulus sekolah, kayaknya saya punya gaji 2,5 juta aja udah bahagia deh. Tapi ketika udah ngerasain jadi manajer, udah ngerasain punya usaha sendiri, kita dapat duit 2,5 juta sebulan, kayaknya apa sih itu, receh gitu ya. Maka pasti pengen sesuatu yang lebih besar. Anggaplah terus-menerus dapat. Ya, ibarat ibu suka makan pizza, tapi tiap hari selama 365 hari, sehari 3 kali pizza terus, bosen nggak? Terasa biasa. Minimal kesenangannya akan berkurang. Jadi, silakan. Ibu mau ngerasain dapat 80 juta sehari, awalnya senang, tapi kalau bertahun-tahun itu dilakuin, biasa aja demi Allah rasanya. Gitu aja udah. Ya. Dan akhirnya udah biasa. Akannya, ya kadang orang bisa kelihatan dari situ. Ada yang OKB, orang kaya baru, gitu ya. Ada yang emang orang kaya lama, ya udah nggak akan merubah sikapnya. Ya. Awalnya mulai dari perasaan seperti itu. Awalnya senang, tapi lama-lama biasa aja. Kalau misalkan jenuh itu sudah datang, jenuh itu biasanya akan membawa kepada kegelisahan. Kalau sudah gelisah, orang nyari hiburan pasti. Ketika nyari hiburan, kami yang ada di sana, izin ya, 80 juta per hari kan baru 2,4 miliar doang sebulan. Di sana banyak yang lebih besar. Saya jatuhnya masih ya menengah, bahkan bisa dibilang banyak yang lebih kakap lah, yang nyampe miliaran sampai ratusan miliar per bulan itu ada ya. Walaupun kalau sekarang mungkin karena sudah terlalu banyak yang mancing tadi istilahnya, pemainnya segitu-segitu aja, pasti pada menurun biasanya semuanya. Tapi ketika sudah mulai bosan, ya sudah nyari hiburan. Ya tadi orang-orang sekeliling, salah satu pelajaran di sana itu dibukakan segala hal yang kata orang itu sumber kesenangan, diperlihatkan orang yang memiliki itu semua di sana, ya banyak yang lebih stres, menderita. Ada yang untuk tidur dia harus minum pil tidur dulu, sengantuk apapun nggak bisa tidur kalau nggak minum pil tidur tersebut. Ya, ada yang karena ini di hadapan para orang tua ya, bunda-bunda. Salah satu yang menohok ngelihat ya, tapi wajah irinya tidak bisa disembunyikan ketika ngelihat di seberang jalan di restoran mewahnya, di seberang jalan ada kayak sama pecel lele, ngelihat anak muda yang menyuapi ibunya makan jeruk, dikupasin, serabut putihnya dicabutin, diantarkan ke bibir ibunya, bahkan tangannya sudah siap di bawah mulut ibunya menanti ibunya membuang bijinya. Wajah irinya si orang kaya yang dari judi ini terlihat lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil pengen beli mobil. Orang paling kalau belum pernah beli mobil, lihat mobil mewah paling norak dikit. Wih keren, dicolek, wah gimana gitu ya. Yang cuma di foto, dijadiin wallpaper gitu doang kan. Tapi masih ada cahaya di wajahnya. Saya tinggal kerja keras, suatu saat kebeli mobil. Lalu dia, itu wajah putus asa yang mempertanyakan. Yang dari wajahnya aja di pikiran saya langsung kepikirannya kayak gini. Gua tuh kudu ngapain lagi nyari duit. Bersinggungan dengan hukum, jauh-jauh dari rumah, dari Indonesia, demi uang lebih banyak, dan dapat uangnya lebih banyak. Tapi anak saya nggak kayak begitu. Iya nih uangnya banyak, bisa bayar sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya, guru dan sekolah termahal bukan guru dan sekolah terbaik. Meskipun mereka kadang membanggakan anaknya kuliah di London, di Jerman. Dan kadang kalau anak-anak kita bosan, paling minta uang jajan, pergi ke warung main. Anak-anak mereka bosan, ambil handphone, beli tiket ke Singapura. Jalan-jalan,
Pulang kapan? Nunggu bosan, nggak nunggu duit habis. Nggak bawa apa-apa. Iya kan, dia bisa beli baju dan koper di sana. Ngapain bawa baju dari rumah? Mereka mah jenis-jenis yang handphone pulsa habis ganti handphone mereka mah. Ya. Saya benar-benar jenis orang yang uang tuh bukan masalah. Ya. Tapi gitu, aja irinya. Jadi latihan mereka kehilangan itu. Anggaplah ada anaknya juga yang kita tanyakan, akhirnya mereka curhat juga. Ya, anak saya yang kuliah di London, di Jerman, kalau mau jujur juga nelponnya sebulan sekali, itu pun minta duit. Nggak minta duit, nggak nelpon. Kita kangen, mereka sibuk katanya sama teman-temannya. Mereka minta duit, harus detik itu, harus hari itu juga tuh ditransfer. Ya. Gitu kan. Terus anak-anak yang itu, yang sering masih tinggal serumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri, kalau di rumah nggak pernah ketemu. Ibu tahu rumahnya orang kaya kan? Dari ruang tamu sampai kamar si anak juga harus naik angkot, betul? Saking gedenya. Ya ini hiperbola lah ya. Tapi kan kamarnya lengkap biasanya, Bu. Kamar mandi udah di dalam. Wifi, PlayStation, komputer, semua lengkap, televisi besar gitu. Pelayan tinggal di WA, datengin makanan, bawain makanan. Bener. Jadi nggak pernah ketemu sama anaknya di rumah juga. Jadi kadang salah satu yang mereka rindukan tuh kadang pengen kumpul kayak gini. Itunya hilang. Dan akhirnya ya sudah, anak-anaknya mulai jadi masing-masing sendiri ya. Kalau kumpul di ruang makan juga semuanya pegang handphone masing-masing ya, dengan segala macam ininya. Jadi ada yang hilang dari situnya ya. Bahkan ada satu ini yang cerita ayah dan cicinya, saya manggilnya dalam bahasa Hokkien. Itu berarti cici, kakak perempuannya ayah ya. Mereka ngobrolin tentang teman mereka yang dulu paling kaya. Katanya di mana sekarang? Kan kemarin katanya udah nyaris busuk 7 hari mayatnya ditemuin di kos-kosan pinggiran kota. Kok bisa, kan dia dulu kaya banget. Anak-anaknya juga masih warisin perusahaannya. Justru anak-anaknya yang naruh ayahnya di situ. Kok gitu? Iya, saya menyimpulkan dari obrolan mereka, ayahnya dulu suka ngajarin kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, nggak usah kenal. Buang-buang waktu. Masuk tuh, Bu, ke hatinya si anak-anak. Suatu ketika ayahnya udah pensiun dan warisan sudah dibagikan dan sudah penyakitan, nggak ada yang mau ngurus. Kan bapak sudah nggak bisa ngasilin apa-apa kan? Ya udah. Dulu kata bapak begitu kan? Ya udah. Ngapain? Jadi walaupun nggak diucapkan gitu, tapi ya mendingan ngurus kantornya, mendingan ngurus bisnisnya, mendingan ngurus ini daripada ngasusi bapak harus nyebokin, harus apa ya. Terus akhirnya gimana? Ya udahlah, ada kontrakan tuh cuma 700.000 di pinggiran kota, kita taruh aja di situ. Nih kalau bentuknya mikrofon ditaruh, benda wajar. Ini bapak sendiri disebutnya ditaruh, coba. Maka ketika akhirnya pembantu mereka jenguk seminggu sekali, ketika pembantunya jenguk, ya udah jadi mayat, nyaris busuk 7 hari, air kencing mengenang, tong sampah berantakan, namanya kakek sakit tinggal sendirian. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak itu bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu mereka bangga-banggakan. Nyata ini, Bu, bisa nyata. Dan kadang-kadang kalau diceritakan seperti ini, kadang masih aja ada yang berkata, nggak usah rajin-rajin ngaji lah, anak saya kan nggak cita-citanya jadi ustadz. Nah emang ngaji hanya untuk ustadz-ustadzah? Ya udah nggak apa-apa, oke ngaji. Mana siapa yang bisa ngajar ngaji? Kita punya uang nak, bayar aja gurunya datang ke sini. Ternyata nggak usah jauh-jauh, tetangga kita ternyata guru ngaji. Berapa biasanya orang bayar ke tetangga kita itu? Ya sebulan ada yang 500.000. Mahal amat katanya. Coba kurang aja, nggak pengen ngejambak gitu. Bukan rambut, bibirnya saya jambak. Giliran akhirnya ada les bimbel, tahu bimbel? Ada paket persiapan 80 juta, persiapan ke surga kayaknya nih ya. Ternyata persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintangnya kecil. Di bawahnya ada keterangan, itu dia belum tentu lulus. Ya kan yang nentuin masuk kampusnya, bukan bimbelnya. Tapi tetap aja masih ada orang tua yang, ini worth it banget 80 juta, yang penting anak saya masuk PTN. Giliran bicara tentang anaknya pengen masuk surga atau pengen punya anak yang beradab, kemahalan 500.000 kan. Sampai ada penceramah juga di Indonesia, dulu pernah ngajarin anak orang kaya katanya. Dikasihlah kafalah 2 juta sebulan ngajar ngaji. Singkat cerita,
Udah gitu akhirnya lagi liburan panjang diajak main ke rumah, ke villa si orang kaya. Di villanya ternyata miara anjing lucu. Anjingnya tuh bisa disuruh loncat-loncat, disuruh jalan-jalan, disuruh ngeguling-ngeguling, suruh narik angkot. Ya. Akhirnya ditanya kan, kok ini anjingnya lucu sekali, kok bisa begitu? Dikasih tahu, kan anjingnya ngeles. Ada les anjing? Les anjing. Berapa biayanya les anjing? 8 juta sebulan. Gila, majikannya aja 2 juta. Akhirnya besoknya waktunya ngaji kan nggak datang ustadznya. Ditelepon kan sama si anaknya. Kok nggak datang, Ustadz? Iya, enakan ngajar anjing gitu lah ya. Tapi ya gitulah ya. Padahal kita meninggal nggak ditanya anak kita udah centang biru atau belum, anak kita udah punya perusahaan apa, anak kita udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum. Nggak sama sekali. Enggak, karena saya juga pernah. misal. Tapi iya, suruh pulang. Iya. 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 Digantiin di sana. Iya. Lagi ada yang 3 shift, ada yang 2 shift. Bagus. Ya. Baik. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Baik, bismillah. Baik, bismillah. Saya gini aja jawabnya. Karena aslinya semua hal yang mendengar hal ini, bahkan yang bertanya, jika saya rasa tahu itu hukumnya apa. Saya nggak akan bicara hukum ya. Sebagai anak kayak koruptor juga tahu korupsi nggak boleh, tapi dia masih korupsi, betul? Tapi saya pengen ngomongnya gini aja lah. Bagaimana cara orang-orang soleh terdahulu? Kenapa kita bicara orang soleh terdahulu? Dan kita bakal mati ya. Dan kita pengen ke surga. Maka ibarat kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya sama Lionel Messi, betul? Jangan belajar ke Chef Juna. Nggak nyambung kan? Betul kan? Maka kalau pengen masuk surga, pengen hidup aman, tenang, damai, nyaman, tentram, ya ikutnya sama yang sudah dimuliakan, disayangin Allah ya. Maka bagaimana cara mereka hidup ya? Mereka itu jenis orang-orang yang kalau pengen jujur bicara uang di zaman itu, di zaman para sahabat, bisa dibilang mereka mencapai itu semua. Itu kalau bisa dibilang kekayaan di zaman itu tuh cuma efek samping ya. Cuma efek samping, tidak jadi sesuatu yang benar-benar dikejar sampai segimananya ya. Dan banyak sekali dari mereka yang istilahnya lebih milih mati kelaparan daripada harus ngutang. Bahkan bukan ngambil yang haram ya, sampai ngutang aja mereka ada yang lebih pilih mati kelaparan daripada utang. Padahal utang itu boleh dalam Islam ya. Karena akan ada selalu orang-orang yang Masya Allah, yang kadang bukan mikirin. Ingat, kita bicara fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram. Tapi ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa.
Takwa bicaranya bukan halal haram lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Kayak misalkan, akan kita temui orang-orang yang misalkan berkata, apa sih hukumnya baca komik Doraemon misalkan? Itu Doraemon mah nggak ada maksiatnya, nggak ada ininya, hukumnya boleh, silakan. Tapi akan ada jenis yang saya nggak peduli apa hukumnya baca komik. Yang saya tahu, saya akan lebih lain Allah kalau saya baca Quran daripada baca komik. Akhirnya dia lebih terus memilih baca Quran. Dan itu lebih menyelamatkan bagi dirinya. Ya. Hingga akhirnya, ya udah mau lihat pakai kacamata apa dulu nih? Kalau pengen lihat pakai kacamata fikih, ya berapa banyak ulama yang mendeklarasikan bahwa zina itu haram, korupsi itu haram, itu masih ada kan? Makanya nggak perlu diomongin lagi. Tapi selalu mengajak yuk lihat pakai kacamata takwa. Emang anggaplah sekarang akhirnya di sana udah dapat. Apa yang didapat ya? Jadi admin yang digaji aja gitu aja, gitu ya. Yang tadi dari sudut pandang bandarnya aja pun berhenti kami juga, ya. Karena tambah penyempurnanya dilanjutkan menyambung dengan cerita yang tadi. Satu, dunianya mulai membosankan. Dua, orang yang berada di jalan itu juga pada pengen berhenti, nggak pengen selamanya di itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Tetap so tahu. Pasti tetap ada orang yang happy ending dari jalan ini. Saya nyari tahu akhirnya. Nyari ke beberapa kasino yang lebih lama, yang udah puluhan tahun. Saya tanya pendirinya kemana? Oh, mati kena HIV AIDS. Ada. Ini pendirinya kemana? Kan agak gila laki lain. Ada. Pendirinya itu kasih kan sekarang masih di penjara buahnya. Ada. Ada yang sampai sekarang masih kaya? Ada. Tapi anaknya mati overdosis narkoba. Nggak ada yang ending. Sampai akhirnya hati itu memutuskan untuk saya ngerasain untuk tetap berada di sana. Ditambah hati tetap enggak. Karena sebelum berangkat ke sana, salah satu dialami kan justru kesempitan. Ya, sambil kuliah tapi berusaha di orang sendiri, ngajar les, bakbuk, nyampe tipes, nyampe gimana, makan sebisa mungkin, belum tentu tiap hari sehari ketemu ayam, paling makan di warteg yang milihnya warteg yang bisa ngambil sendiri, ya. Masih sama itu. Punten itu Bu, sampai mohon maaf, sampai pas di toilet saya buang air bentuknya masih kangkung, ya. Nggak berubah, ya. Jadi tapi kok lebih bahagia di zaman itu gitu, cukup meskipun kadang juga akhirnya sambil dulu waktu itu ceritanya masih jadi penyanyi di nikahan, nyanyinya berjam-jam, bendo itu masa tiap tirnes bersihin hasil ting tulang segitunya. Tapi kalau lebih 15 cerita pas sekarang pas uang banyak mahal, jadi tidur paling lama tidur 4 jam kebangun tapi baru cek saldo saya begitu kan dapat bulan itu 100 juta misalkan, ya udahannya bulan itu ya ternyata malah pengeluaran 100 juta. Adik belajar nyetil lah, nabrak, mending kalau yang ditabrak tiang listrik pohon, ini mah BMW berapa sih, milih-milih atau kalau pengen nabrak itu ternyata rezeki bengkel, ya rezeki bukan rezeki lainnya. Jadi ya sudah lah. Dan kalau misalkan ya izin lah, mudah-mudahan salah satu hikmahnya kan yang dari sudut pandang bandarnya yang bisa bermain jadi Tuhan aja, menentukan siapa yang menang siapa yang kalah, tidur juga uang tetap masuk, kami aja udahan. Terus mau di sana apa yang gitu didapat gitu, anggaplah akhirnya dapat nih misalkan, ya nggak perlu dibahas lagi ya apa bahayanya uang yang sumbernya Allah tidak ridho, nanti malas ibadah, nanti apa dan yang lain-lain. Nggak happy ending. Satu kata Pak Ustaz. Ya pulang lah. Pulang. Cara pandangnya. Tapi ya selagi dia ya orang habis berbuat kemaksiatan seburuk apapun dia masih hidup, ya berarti Allah masih kasih kesempatan sih. Kadang ada aja kalau Allah mau akhirnya bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Allahu alam. Ada orang yang baru tobatnya umur 80, ada orang yang baru tobatnya umur 54 kok. Tapi ternyata dia dalam waktu beberapa tahun bisa hafal berjus lipat daripada kita yang udah dari lama. Kalau emang orang waktunya hidayah Allah datang, Allahu alam dah. Ya gimana tuh? Kita sampein cuma bisa nyampein. Ya kan sekali lagi tugas kita cuma nyampein, kita nggak disuruh ngubah orang. Kita meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan, sudah berapa orang yang kamu bikin tobat, enggak. Kita cuma bisa nyampein, doain, dakwahin, doain, jaga hati tetap bersih, udah.
Gimana caranya suatu saat kalau hidayah Allah datang bisa mereka tuh yang jadi kiai masa depannya. Imam Fudail bin Iyad emang dulunya beliau gimana? Perampok. Jadi ulama tuh meninggalnya. Insya Allah. Kalau emang hidayah Allah udah datang mah. Ya. Jadi kitanya yang udah tahu itu tidak baiknya jangan sampai dimusuhin, dicaci atau diapain. Wallahu a'lam. Jelas ya. Pulang. Didoakan ya. Berdoa kita ya. Ada yang lain mungkin? Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Ranti dari Banda Aceh. Di Banda Aceh ada shop. Ini pabrik artinya itu tapi tetap. Ya, tadi sudah cerita. Beliau pakai jurus timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi di rekan sejauh saya di pekerjaan. Dia berjudi online shop. Nah itu beberapa kali dia berusaha untuk bersedekah wakaf dari hasil judi. Nah itu yang saya tanyakan, apakah hukumnya bersedekah wakaf dari hasil judi? Ya. Terus kedua, apakah ketika dia meminta tolong saya untuk membantu untuk transaksi online yang transfer ke saya tolak gitu, sampai saya dimusuhin sama teman-teman yang berjudi itu karena memang saya nggak mau terlibat akun bank saya dijadikan sebagai medianya mereka untuk bertransaksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya dijawab juga orangnya nggak di sini ya, insyaallah. Tapi bisilah. Kan kalau bicaranya ibadah tuh nanti ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah mah gampang, syarat dan rukun dipenuhi. Tapi masalahnya kalau sudah sah pun belum tentu keterima. Contoh. Nah, nanti nyambung ke situ. Bismillah ya. Nah, salahnya kalau misalkan ada orang, kalau bicara yang untuk sekedar sah ya orang main bola misalkan badannya masih bau ketek tapi sekedar dia sudah wudu, sholat pun lupa rokaat, ya tetap bisa sah sholatnya. Diterima belum tentu, apalagi sholatnya sambil mikirin cicilan ya misalkan. Tapi kalau misalkan pengen diterima kan syaratnya dua, dan kita butuhnya yang diterima bukan sekedar sah. Niatnya benar, caranya benar, kudu sempurna dua-duanya. Ini niatnya mungkin baik tapi caranya itu dia. Itu mah sama aja kayak misalkan, aduh aku niat pengen berbuat taat nih, gimana caranya? Makanya tadi aku sholat subuhnya 6 rakaat. Iya kan? Caranya udah jelas ada. Kan niat yang benar tuh niatnya lillahi ta'ala. Cara yang benar itu caranya ngikutin Nabi. Nah masalahnya Nabi nggak pernah gitu kan, dapat sumbernya dari, apalagi harta mah ditanyanya sumbernya dari mana, dihabiskannya untuk apa. Ya. Jadi ya niat baiknya insya Allah kita doain, mudah-mudahan suatu saat dengan niat baiknya itu Allah jadikan jalan hidayah supaya nggak mau dengan jalan yang Allah tidak suka. Karena naudzubillah banyak sekali kisah-kisah dari para ulama terdahulu yang bahkan diceritakan amalannya dilemparkan di hadapan wajahnya kalau Allah nggak terima amalan tersebut. Jadi ya harusnya nyampainya ke beliaunya ya udah. Tapi ya sekali lagi kalau ada kejadian yang kezoliman, kemaksiatan di hadapan kita, ya udah. Tugas kita satu dakwahi, dua doakan, tiga ya jaga hati tetap bersih. Kita nggak pernah diminta ngubah nasib orang, tapi kita diperintah fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Bisa dakwahi, bahkan kalau dia adalah bawahan kita cegah agar dia tertutup jalannya dari kemaksiatan. Allah yang ngubah dia, bukan kitanya. Dia udah kita upayain gimana, nasehatin udah, doain udah, gimana juga dia masih belum berubah. Selagi niat kita benar, kita tetap dapat amal soleh, dan meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan Allah ubah beliau ya, insya Allah. Nanti ya. Tadi kan Mbak Ranti sudah punya pengalaman itu, bengkel aja ditendang aja terlempar kan. Nah ini dakwai dengan mulutnya, tidak dengan kakinya ya kan, dengan mulutnya dinasehati baik-baik ya. Ayo kita masuk ke surga, biar Allah itu rindu terhadap apa kamu lakukan. Nilai yang kamu itu nama Tuhan gitu ya. Berikutnya, setelah dari Aceh, Kalimantan mungkin, Kalimantan Utara. Ini ada masnya ini, mas. Ada bapak-bapak, satu bapak-bapak. Bapak cek. Cerita mas, menang berapa mas? Nama mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viko, kebetulan saya berasal dari Samibu. Ustaz, saya bertanya, menurut pandangan Islam, seperti apa sih trading itu? Trading atau adalah sebagai investasi biasa? Baik, bismillah. Saya untuk menjawab suatu hukum itu kudu ditelaah dulu dia sistemnya seperti apa, barulah akhirnya bisa diambil hukumnya ya. Maka saya jawabnya dari yang saya tahu dulu tentang trading dulu aja ya. Trading yang dulu pernah saya ketahui adalah seperti kayak misalkan forex, foreign exchange, pertukaran antara misalkan GBP USD, Great Britain Pound Sterling dengan US Dollar misalkan ya, dan lain-lain. Ada juga yang dalam bentuknya dia indeks harga saham ya. Dulu kami pernah mainnya yang di Hang Seng, indeks saham Hong Kong ya. Nanti ada lagi macam-macam Nikkei, Dow Jones dan lain-lain ya. Dan dalam sistemnya itu kami menemukan kalau kita membuat transaksinya sekarang hari ini, lalu dicairkannya besok, dilikuidasinya besok. Sekarang buy nih, besok harganya naik, terus baru kita sell kembali ya. Yang saya tahu waktu saya masih di berkecimpung di situ, kalau diinapkan ada biaya inap namanya, swap disebutnya, dan itu pakai bunga. Waktu itu 2%. Maka kalau sudah ada bunga, gagal di situnya. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau tidak diinapkan? Bayinya pagi itu, udah gitu di close sore itu, malamnya atau sorenya tanpa diinapkan, jadi nggak kena bunganya ya. Maka kalaupun dari sudut pandang akad di itunya adalah nanti ternyata itu nggak ada bunga, sehingga mungkin akhirnya jadi tidak haram karena tidak ada bunganya, tapi namanya trading kayak gitu, silakan tanya kepada trader-trader yang udah benar-benar tahunan. Trading itu justru memang baru nguntungin kalau berbulan-bulan atau dijangka panjangin. Kalau cuma nyari keuntungan sehari-hari, belum ada selisih antara si kurs beli dan kurs jualnya tuh. Yang selisihnya itu yaitu kan beratnya di situ ya. Jadi begitu kita akhirnya beli satu transaksi, ada selisih dari 10 pipnya itu, nunggu naik nyampe ke atasnya lagi ya. Ya itu yang jadi selisihnya. Jadi lebih cenderung amat sangat lebih mudah rugi kalau kita transaksinya harian. Dan kalaupun akhirnya dipaksain transaksi harian terus, banyak trader yang mati kalau transaksinya harian, karena lebih sering ruginya daripada untungnya. Kecuali kalau misalnya ada juga tuh loko London Gold, XAU, USD, kita buy sekarang, simpan karena katanya emas kan safe haven, lindung emas, tapi dalam bentuk tradingan seperti itu, yaitu disimpan lama, iya mungkin dia bisa naik, tapi kan biaya swapnya kena. Nggak pengen ngindarin biaya swap, nanti kita tiap hari trading lebih besar potensi ruginya daripada potensi untungnya ya. Dan terlepas dari itu semua pun, di dalam Islam ada salah satu hadis yang kalau Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan yang maknanya, dalam Islam itu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat, abu-abu. Barang siapa menjauh dari syubhat, ya, dia selamat baginya. Itu lebih baik untuk dirinya dan agamanya. Kalau dia terbiasa dengan yang syubhat itu belum bisa dibilang haram, tapi juga nggak bisa dibilang halal. Tapi kalau terbiasa dengan yang syubhat, dia akan suatu ketika akan dia terbiasa untuk mengambil yang Allah tidak suka, yang haram. Karena dia main-main di jurang, main-main di pinggir garis pantai itu, ujung-ujungnya pasti akhirnya kecemplung juga. Ya. Jadi lebih selamat yang itu. Makanya balik lagi, yuk kita ngelihat sesuatu segala macam itu, kami dorong selalu, jangan selalu melihat sesuatu dari sudut pandang fikihnya saja. Karena fikih hanya bicara boleh, tidak, halal, haram, mubah, makruh, sunnah, ya. Tapi ingat selalu di atas fikih ada yang namanya takwa. Nah, kalau sudah bicara ya takwa, bicaranya Allah suka atau tidak. Ya udahlah. Anggaplah akhirnya itu ternyata ini belum bisa dibilang haram juga kok, udah masih syubhat. Iya betul. Tapi orang yang sudah benar-benar ada iman di hatinya sudah nggak bicara halal, haram, bahkan untung rugi lagi. Yang penting saya suka, yang penting Allah suka, udah gitu aja. Meskipun itu rugi, kan sedekah mah jatuhnya kita secara ekonomi rugi. Ya nggak? Duit kita 1 juta harus hilang 500.000. Tapi karena dari awal yang dikejar adalah ridho Allah, dia nggak apa-apa kan? Yang penting Allah suka. Apalagi ternyata kata Allah, kalau ternyata melakukan sesuatu untuk Allah, ya malah dibalas berkali-kali lipat. Jadi itu yang membuat dia makin yakin.
Jadi kan mau lihat pakai sudut pandang apa dulu, ya. Yang kami ketahui seperti itu. Wallahu alam, kalau yang kayak Bitcoin yang lain saya belum pernah menyelami, belum pernah, jadi nggak tahu sistemnya, jadi belum bisa mengambil hukum dari situ. Tapi kalau yang pernah dijalanin kayak misal dulu ya tadi ya forex dan juga ya Hang Seng yang trading gitu, itu sih seperti yang tadi disampaikan. Wallahu alam bishawab. Nanti bisa kita follow up, kita tanyakan fatwanya MUI tentang hal itu. Ya kan ini kan lembaga resmi kan, menarik. Tapi tadi juga menarik karena ini tadi yang saya cermati ini kita karena itu suatu Baik, istilah ya. Allahu alam bishawab. Saya nanti tanyakan ke guru ya. Cuman memang kalau kata Nabi sih begini. Sesuatu yang tidak jadi kebaikan atau yang menjadi dosa cirinya dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Kalau misalkan dari ibu mempertanyakan aja kan berarti ada kegelisahannya. Dan pertanyaan itu pasti datangnya dari iman, karena pengen mengambil yang Allah suka saja. Maka ya aslinya kalaupun kita tidak ikutan juga kan tidak membuat kita mati kelaparan juga. Jadi memang ada yang lebih aman kalau dilihat dari pakai kacamata takwanya, ya. Nah memang wallahu alam takutnya itu termasuk yang di dalam mengundi nasib. Nah saya bukan ahli fikih, saya menjawab tidak tahu, nanti ditanyakan ke guru. Tapi memang ya lebih aman ngejar yang Allah suka daripada yang diri kita suka. Kalau bentuknya, kalau pernah ngelihat kajiannya Ustadz Amin Nur Bait, ya kalau ada yang pernah beliau biasa kadang beliau juga bahas masalah fikih. Kalau misalkan bentuknya kayak misalkan kita mendapat suatu keuntungan dari hutang, maka itu jelas jatuhnya jadi riba. Kadang bentuk hutangnya kita bukan minjemin ke orang, tapi misalkan kita punya saldo di e-money elektronik gitu ya, entah bentuknya ya beberapa yang biasa dijadikan. Ini karena saya lagi live TikTok, izin tidak bisa menyebutkan nama-namanya ya. Yang untuk jadi pembayaran aplikasi-aplikasi gitu. Yang dengan karena kita kan aslinya kan itu uang kita ya, terus kita kasih ke dia, jatuhnya kan dia utang, tapi ditaruh dalam bentuk saldo untuk pembayaran itu, kan tetap aja secara akad utang. Ya kan, dan dengan dari utang itu kita jadi dapat bonus, misalkan Indominya ada dapat bungkus Indomie 2 bungkus, atau dapat jadi ada diskon atau dari apa yang karena kita menggunakan sesuatu yang dapat keuntungan dari hutang tersebut. Beliau menyebutkan, kata Ustadz Amin Nur Bait, jangan, itu riba ya. Makanya sejauh ini kami kalaupun pakai aplikasi kayak gitu nggak pakai e-money-nya, dia datang bayar pakai cash, lebih aman. Walaupun iya jadi lebih sedikit diskonnya atau apa, ya udah ya karena kalau misal CAD ataupun bayar cash jatuhnya Bu, jadi kita begitu akhirnya bayar ya udah transfer gitu. Karena kadang kan kalau misalkan kita naruh saldo dulu di dia, jadi kita ada saldo kan jadi dia hutang kita, dan kalau kita dapat keuntungan dari hutang tersebut, nah itu dia. Kalau misalkan akhirnya kita pengen beli barangnya terus baru kita transfer, kita kan nggak ada saldo apa-apa. Saldonya emang di uang kita gitu, yang baru kita keluarkan ketika baru mau bayar, itu jauh lebih aman, jauh lebih melegakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ustaz bisa sampaikan ini closing statement atau nasihat kunci dalam kalau kita akan terselamatkan dari perjudian ini. Baik, istilah dijadikan kaidah atau ditancapkan di hati setiap yang mendengarnya ya. Kalau ingin semuanya serba baik-baik saja, semuanya serba jadi nikmat, jadi kebaikan, maka lihat segala hal itu pakai kacamata iman aja ya. Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Seluruhnya baik kalau pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah ya. Mau bentuknya yang kita nggak suka, kayak motor hilang atau pasangan selingkuh, mohon maaf misal gitu ya, tapi gara-gara itu kita jadi tambah dekat sama Allah, bisa jadi gara-gara itu kita dapat kebaikan ya. Tapi kalau misalkan bentuknya kita suka dan malah membuat kita tambah jauh dari Allah, ya bisa jadi malah itu musibah. Banyak orang pengen maksiat, nggak punya duit, bisa nggak jadi maksiat tuh. Ya bisa jadi nggak punya duitnya kita adalah pertolongan dari Allah ya. Jadi setiap kali terjadi apapun, jangan mikir apa yang kita suka, tapi yang mana yang Allah suka.
Yang dipikirin bukan apa nih aku dapat keuntungan apa, tapi mikirnya adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Lebih aman seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat.